Sakatatal telah melaksanakan sumpahnya dan Rudiana tidak hadir. Semoga Allah membalas kebohongan-kebohongan mereka dengan azab. Tapi apakah sumpah pocong mempunyai kekuatan hukum? Tidak. Saya berkeyakinan Hakim Mahkamah Agung hampir yakin saya tidak akan mungkin mengabulkan PK-nya. Sakatatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016 silam, melakukan sumpah pocong untuk membuktikan jika dirinya sama sekali tidak terlibat dalam kasus tersebut. Sementara Ibtu Rudiana yang tidak diundang dalam ritual sumpah pocong ini tidak hadir. Disaksikan ratusan warga Cirebon, ritual sumpah pocong berlangsung dramatis. Farhad Abbas sampai tak kuasa menahan tangis. Bagaimana tidak, sepanjang karirnya sebagai seorang pengacara, Farhad Abbas baru melihat perjuangan seseorang yang menempuh berbagai cara, baik hukum formal atau non-formal, untuk mendapatkan keadilan. Dan itulah yang dilakukan Sakatatal. Ritual sumpah pocong Sakatatal digelar di Padepokan Agung Amparan Jati, Desa Lurah Blok Karangtengah Kidul, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, yang sudah terkenal sering melakukan ritual sumpah pocong demi menyelesaikan perkara atau perselisihan yang tidak menemui jalan temu. Lantas, seperti apa tanggapan seteru Farhad Abbas, Rasman Arif Nasution dengan ritual sumpah pocong yang dilakukan Sakatatal kemarin yang heboh menarik simpati publik? Jawaban saya lucu, geli, ketawa, dan saya menduga oknum pengacara ini pinginnya ini menurut saya masuk TV terus ini. Masuk TV terus nih saya ini ya. Kemarin ada pemeriksaan saksi sampai nangis. Saya bingung tuh, untuk apa sih nangis? Gitu. Hah? Nangis juga nggak bakal mempengaruhi hakim. Oke lah, itu mungkin cara mereka. Yang kedua, sumpah pocong. Sumpah pocong itu diucapkan oleh Ibtu Rudiana ketika diinterview oleh Hotman Paris. Dan dia mengatakan, itu anak kandung saya. Dia tidak mengatakan bahwa dia sama sekali bukan terlibat di pembunuhannya. Dia mengatakan itu anak kandung saya, itu yang saya perjuangkan, saya siap disumpah pocong. Sumpah pocong yang dimaksudkan beliau adalah sebagai isyarat bahwa hukum dunia dan hukum akhirat dia siap. Kira-kira begitu. Nah, datanglah Farhad Abbas CS dengan Titin ini, langsung menyambut ini, seolah-olah ini tantangan, sehingga mereka lakukan sumpah pocong tadi. Bayangkan, ini bukan ajaran Islam. Sumpah itu ya wallahi wa billahi wa tallahi. Oke? Orang dibuat seperti pakaian tadi. Itu ingat ya, itu bukan budaya Islam. Itu bukan cara Islam yang benar. Nggak mesti harus seperti itu. Yang paling penting dalam Islam, ketika Anda disumpah, Anda berbahasa, Anda ambil wudu, wallahi wa billahi wa tallahi. Selesai. Quran di atas. Sama dengan sumpah orang yang pengadilan. Jadi sumpah pocong itu hanya sebagai bukti. Tapi sampai segitunya gitu. Kalaupun berkata, nanti orangnya akan dapat laknat, akan dapat kutukan. Itu zaman jahiliyah, Bapak. Zaman jahiliyah iya. Zaman dulu iya. Kalau ada satu kaum melakukan maksiat, maka Allah akan turunkan azab pada waktu itu juga. Termasuklah sumpah. Tapi bukan sumpah pocong. Dan Sakatatal telah melaksanakan sumpahnya dan Rudiana tidak hadir. Semoga Allah membalas kebohongan-kebohongan mereka dengan azab. Tapi Rudiana tidak hadir dan Rudiana tidak berani sumpah pocong. Orang hidup dikasih baju pocong. Jangan didik rakyat ini ya dengan cara-cara yang barbar. Didiklah rakyat ini, edukasilah rakyat ini dengan penegakan hukum yang benar sesuai dengan hukum positif yang kita anut. Kalaupun ada pendekatan budaya, culture yang dibangun, tetap mengacu pada ajaran agama. Islam tidak mengajarkan sumpah pocong. Saya orang agama, saya sarjana agama, saya dosen.
Tidak pernah diatur dalam Islam sumpah pocong. Yang meminta sumpah pocong di sini banyak. Sekarang ini adalah objeknya yang mau disumpah pocong itu adalah dengan kasus yang sedang viral. Yang luar biasa itu adalah tulahnya. Tulah daripada sumpah pocong tersebut. Apabila mereka yang melakukan sumpah pocong ini berbohong. Jadi kalau menurut saya sumpah pocongnya dilaksanakan biasa aja. Tapi tulahnya insya Allah azabnya yang teramat pedih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sesegera mungkin. Sumpah pocong itu berlaku pada sebuah adat tertentu. Namun di Al-Quran juga ada. Mungkin kalau bahasa sini ya sumpah pocong. Di Al-Quran namanya mubahalah. Bisa jadi kena hukuman oleh Allah seketika itu juga bisa. Atau mungkin kalau nggak kepada dia, kepada keluarganya. Kalau nggak kepada keluarganya, kepada cucunya atau siapa. Pokoknya orang yang masih dalam keluarganya. Yang namanya laknat, yang namanya efek negatif itu macam-macam. Bisa jadi besok, bisa jadi bulan depan, bisa jadi tahun depan. Pokoknya ada namanya hakul adam. Karena dia melanggar sumpah seperti itu. Ritual sumpah pocong merupakan tradisi yang sudah mendarah daging di suatu daerah. Ada berbagai persiapan dan tahapan yang harus dilalui sebelum melaksanakan ritual sumpah pocong. Dan yang menarik dalam ritual sumpah pocong kemarin, yakni kain kafan yang sudah disediakan untuk Ibtu Rudiana, namun yang bersangkutan tak kunjung datang untuk memenuhi janjinya yang sebelumnya siap melakukan sumpah pocong. Berhembus kabar jika Ibtu Rudiana tidak hadir untuk melakukan ritual sumpah pocong bersama Saka Tatal lantaran mendapat masukan dari tim kuasa hukumnya untuk tidak perlu ikut dalam undangan sumpah pocong tersebut. Lantas, seperti apa para pihak menanggapi sikap Ibtu Rudiana dalam menyelesaikan polemik tersebut? Benarkah sumpah pocong ini tidak bisa dijadikan landasan hukum untuk menentukan orang bersalah atau tidak? Tapi apakah sumpah pocong mempunyai kekuatan hukum? Tidak. Apakah sumpah pocong mempunyai value? Tidak. Nah, karena itu saya tidak mau kita ini menjadi aneh. Karena orang yang kalau sudah sumpah pocong berbohong akan jadi pocong. Kita menunjukkan kepada masyarakat, kepada Indonesia bahwa Saka tidak berbohong. Saka berani sumpah, Saka dimandikan, kemudian dikafani, kemudian dituntun. Apabila hidupnya berbohong, jangan panjang umur. Apabila dia sakit, jangan cepat sembuh apabila dia berbohong. Tapi itu adalah suatu ikatan janji kepada Tuhan bahwa hanya orang berani yang jujur yang berani sumpah pocong. Siapa sih yang berbohong sebenarnya? Ini sikap yang barbar. Ini sikap yang tidak menurut saya mengikut azas style Europe kontinental. Di ajaran Islam pun tidak diajarkan sumpah pocong itu. Itu adalah budaya, itu adalah culture, adat istiadat. Ketika hukum formal yang kita adopsi sekarang hukum positif tidak dapat digunakan atau sudah tidak dipercaya lagi. Sumpah pocong yang diinginkan Saka Tata itu, Pak Rudiana menyatakan apakah benar dia tidak melakukan penganiayaan, apakah benar dia tidak melakukan rekayasa. Jadi versi sumpahnya beda. Nah, kita ingin kalau dua-duanya disumpah pocong, versinya kan harus satu. Saka Tatal merasa dianiaya, Saka Tatal merasa dia bukan pelakunya, berarti ada rekayasa. Nanti kalau sumpah itu dilaksanakan, tinggal siapa yang akan menerima azab itu. Pocong ini istilah Indonesia, Bapak. Nah, orang maksudnya itulah salah satu upaya dari Ibtu Rudiana meyakinkan publik. Seluruh masyarakat Indonesia, Hotman, gua ini bersumpah tidak saja kepada manusia, hakim dan kalian semua di sini, tapi juga saya bertanggung jawab kepada Allah. Sebagai seorang Muslim, dia mengatakan ini. Tapi kok hari ini rame-rame melakukan sumpah pocong? Ya Ibtu Rudiana yang nggak datang. Tapi jangan-jangan pengacaranya ini tidak siap kalau tidak tiap hari masuk TV. Mohon maaf ini, bukan saya merendah-rendahkan mereka. Jadi menurut saya itu tidak perlu dan itu bahkan membuat hukum besok menjadi tambah rancu. Mungkin ada satu perhitungan dari kuasa hukumnya ya bahwa memang dia harus counter
pemberitaan yang kurang baik tentang dirinya. Karena memang dari segi pemberitaan ya dan segi fakta sendiri memang sangat-sangat tersudut ya. Kita nggak ada waspada atau hal apapun ya, apalagi beliau ini seorang polisi aktif ya, dia tentunya harus patuh dan tunduk kepada institusi gitu. Apain kita harus waspada atau takut, orang kita benar gitu. Kalau memang Pak Rudiana dimintai keterangan diperlukan ya dia bersedia aja kapanpun, karena itu institusinya yang ia cintai dan ia sayangi gitu. Nah kalau dibilang ada kepanikan waspada, nggak ada. Karena dia adalah seorang korban dan anaknya telah meninggal dunia. Sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal sontak saja menarik perhatian publik. Seperti diketahui, ritual sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal selain untuk menjawab tantangan Ibtu Rudiana yang sebelumnya siap melakukan ritual sumpah pocong, juga untuk membuktikan pada publik jika dirinya tidak bersalah dalam kasus tewasnya Vina dan Eki. Sementara, seteru baru Farhad Abbas, Rasman Arif Nasution, menuding apa yang dilakukan Farhad Abbas dan tim kuasa hukum Saka Tatal lainnya tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menarik simpati majelis hakim dalam menimbang putusan PK Saka Tatal yang dalam waktu dekat ini akan diputuskan. Lantas, apakah upaya sumpah pocong yang dilakukan Saka Tatal dapat meyakinkan majelis hakim atas perjuangannya mendapatkan keadilan untuk dirinya dan ketujuh terpidana lainnya yang kini masih mendekam dalam penjara atas kasus tewasnya Vina dan Eki 8 tahun yang lalu? Semoga majelis hakim mahkamah dan seluruh saksi-saksi yang bohong dan bisa meluluskan kembali keadilan Saka. Saya berkeyakinan Hakim Mahkamah Agung hampir yakin saya tidak akan mungkin mengabulkan PK-nya. Kan Saka Tatal itu kan beralasan, saya kan ingin dikembalikan nama baik saya. Yang kedua dia ingin membantu kawan-kawannya di dalam. Kan gitu. Cuma dalam proses persidangan kemarin, saya melihat novum yang disajikan itu tidak cukup kuat. Karena itu saya yakin PK-nya ditolak. Dan prosesnya itu memang tidak seperti pra-peradilan. Dia itu sekian hari kerja diputus. Misalnya 5 hari kerja harus diputus, 6 hari kerja, 7 hari, kemudian diputus. Kalau ini kan tidak. Pengadilan Negeri Cirebon itu hanya berhak memeriksa. Setelah itu aktanya mereka kirimkan ke Mahkamah Agung, nanti Hakim Mahkamah Agung yang akan menilai novum-novum dan proses pemeriksaan itu baru diputus, kira-kira begitu. Ya kenapa nggak sabar nunggu gitu kan? Ya kalau Saka sendiri pribadi ya Saka tuh kadang-kadang berpikir kenapa sih kayak gini, padahal Saka tuh nggak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Saka kayak mimpi apa, Saka tuh berpikir pribadi sendiri aja tuh bingung. Saka tuh nggak pernah melakukan apa yang dituduhkan, tapi mengapa harus menanggung beban yang bukan Saka lakukan. Saka Tatal ya Saka Tatal yang terpidana yang tersisa sekarang 7 orang ya tetap tidak. Kenapa? Ya kalau mereka mau misalnya memperoleh putusan hukum PK, ya mereka harus mengajukan PK. Saya dengar Rivaldi juga ajukan lewat pengacaranya. Tidak apa-apa, rame-rame aja ajukan PK. Saya melihat kasus ini sudah nggak sehat ini. Sudah menyebar kemana-mana dan saya bilang ya ini energi sudah habis. Energi habis untuk bahas ini. Masih banyak yang lebih penting untuk kita pikirkan. Tapi demi kepastian hukum monggo. Karena ini terlalu banyak orang yang berbicara. Saya menduga terlalu banyak drama. Sehingga akhirnya bisa menimbulkan persepsi yang beragam. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.